Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannifu al-Imam Ibnu Subki, Al-Imam Tajuddin Ibnu Taqiyuddin As-Subki, nafa'anallahu bi'ulumihi amin. Kita lanjutkan murojaah jim-jim murojaah Jam'ul Jawami'. Beliau Al-Imam Tajuddin Ibnu Al-Imam Taqiyuddin As-Subki dawuh, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in syakkakta lan lamun mamang sapa sira, dan jika kamu ragu, amakmurun ana ta perkara kang ana ing dalem krentek iku perkara kang den perintahaken, amman hiyun utawa perkara kang den cegah munggo ing agama, fa amsik mongko nahan diriya sapa sira. Lan lamun dan jika kamu ragu apakah sesuatu yang terbersit di dalam hatimu itu termasuk sesuatu yang diperintahkan menurut agama, tapi kamu ragu, atau dia justru sesuatu yang dilarang menurut agama, maka tahan dirilah. Jangan kamu ambil itu sebagai keputusan, jangan kamu ambil itu sebagai hal yang kamu ucapkan atau kamu perbuat. Ini adalah kaidah bagaimana kita menjernihkan hati kita, antara lain dengan mengukur ide atau gagasan yang masuk ke dalam hati kita, yang muncul di dalam hati kita. Angan-angan kita itu apa, gagasan kita itu apa. Jadi diukur di dalam Jam'ul Jawami'-nya Al-Imam Ibnu Subki ini diterangkan ada 3. Ide gagasan itu ada 3. Gagasan mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang terlarang menurut agama, maka jangan lakukan. Itu yang pertama, manhiyun anhu. Kemudian yang nomor 2, gagasan melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang diperintahkan oleh agama. Maka ini nanti dibagi 2. Kalau gagasan atau ide untuk mengucapkan sesuatu itu aman dari kekhawatiran kita akan mencampurinya dengan sesuatu yang terlarang, maka jangan dilakukan, jangan diucapkan. Jadi ada ide, ada rencana, tapi kita sekaligus ingin menunggangi rencana itu. Rencana ini rencana makmur bih, rencana melakukan atau mengucapkan sesuatu yang diperintahkan di dalam agama. Sekaligus, lah kok kita mau membarenginya, menunggangi rencana itu dengan mengucapkan atau melakukan sesuatu
yang dilarang menurut agama. Ini jangan lakukan. Rencana itu jangan dilakukan. Ini makmur bih yang pertama, yang model 1. Model kedua makmur bih yang aman dari rencana penunggangan rencana buruk itu. Berarti murni makmur bih saja. Maka ambil itu, lakukan dan jangan ditunda-tunda. Jadi ada ide atau gagasan untuk mengucapkan sesuatu, untuk kita sampaikan dengan lisan atau kita perbuat, dan ide itu benar-benar murni diperintahkan oleh agama tanpa kita berencana mencampurinya dengan hal yang buruk. Ambil itu, ide itu ambil itu. Itu semacam anugerah, bukan semacam, itu termasuk anugerah dari Allah. Kok kita punya ide yang bagus, kok kita punya ide yang benar. Ucapkan saja itu. Kalau ide itu merupakan rencana ingin mengucapkan, ingin menyampaikan secara lisan, lakukan itu. Kalau ide itu merupakan rencana atau gagasan ingin berbuat sesuatu, dan jangan tunda, ambil itu. Itu paringi Gusti Allah, itu pemberian Allah. Jadi kita supaya bergembira, alhamdulillah ini mendapat ide bagus ini. Lakukan, semangat kita melakukan ide itu. Jadi ide yang makmur bih ini ternyata dalam ilmu tasawuf terbagi dua. Apakah harus dilakukan atau tidak dilakukan, itu terbagi dua. Tidak usah dilakukan kalau ide itu merupakan perintah agama, melakukan sesuatu perintah agama, tapi dicampuri dengan hal yang dilarang oleh agama. Jadi ide kita ini dua akhirnya. Kita melakukan ini sekaligus melakukan ini. Maka nggak usah dilakukan itu, nggak usah diambil. Atau mengucapkan sesuatu yang benar, sekaligus ide mengucapkan ini kita barengi dengan ide mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang haram, yang tercegah menurut agama. Ini juga jangan diambil. Tuh. Kemudian yang nomor 3, ide atau gagasan manhiyun anhu. Ide atau gagasan yang tercegah. Oh ya, tadi sudah yang tercegah ya. Yang tercegah, yang diperintah, dan yang nomor 3 ini yang meragukan, yang membuat kita ragu-ragu, atau kita ini masih ragu. Yang kita masih ragu-ragu, apakah gagasan ini termasuk menurut agama adalah perintah, atau menurut agama justru larangan, justru sesuatu yang dicegah. Kita masih ragu-ragu. Kalau mendapatkan atau muncul ide atau gagasan semacam ini, bagaimana menurut ilmu tasawuf? Jangan lakukan, jangan ucapkan. Berarti macam-macam ide atau gagasan yang muncul pada hati, yang kemudian ide itu kita realisasikan atau tidak, ini nanti hanya ide atau gagasan yang berupa sesuatu yang diperintahkan oleh agama, dan kita tidak merencanakan atau tidak khawatir untuk menungganginya dengan perbuatan haram atau ucapan haram. Itu saja yang kita ambil, segera kita ambil tanpa menunda-nunda. Jadi ambil itu. Barangkali dari situ, setelah kita segera melakukannya, kita akan mendapatkan anugerah dari Allah, mendapatkan futuh dari Allah, mendapatkan jalan keluar dari Allah, mendapatkan tambahan-tambahan kebaikan dari Allah dengan melakukan ide bagus tadi. Para saudara-saudaraku sesama muslim, jadi ide ini, pembahasan tentang ide dalam dunia tasawuf ini sangat-sangat dipentingkan. Kalau kita hubungkan dengan kenyataan sehari-hari, hidup itu ya terus-menerus
menggunakan ide itu. Ide itu ya, kalau ide terlalu besar ya kata-katanya mungkin terlalu muluk-muluk. Ya oke lah, bukan ide yang keseharian saja. Hidup itu ya melakukan rencana-rencana. Cara wong Jawa enek-enek apa iki? Ini terus-menerus muncul angan-angan, oh aku gini, aku mau begini. Oh ini bahan masakan ini masih ada yang di kulkas ini, mau saya buat sayur begini. Loh, ide itu atau gagasan itu terus-menerus itu. Sudah, anak saya ini saya masukkan ke pondok sana. Oh, hari Minggu yang akan datang kita akan rekreasi ke sana. Oh, saya sodakohnya ini nggak usah banyak-banyak ini untuk sodakoh. Pembangunan madrasah ini rencananya sudah 1 juta saja, nggak usah 1.500.000. Itu ide. Ini terus dalam hidup ini. Bukan hanya dalam hidup begitu saja kok seakan-akan jauh. Dalam menit per menit ini kita terus menerus punya ide, terus menerus bergelut dengan ide, terus menerus menyeleksi ide yang mau kita lakukan apa. Misalnya kita mau menaruh, oh kursi ini saya taruh di sini, oh saya menghadap ke sana, oh saya naik motor yang ini, oh saya naik mobil saja nggak usah naik motor. Terus menerus ada ide kita. Oh ini saya cuci nanti, kalau orangnya mencuci. Ini saya lakukan sekarang. Hari ini agendanya begini. Nanti saya berkunjung ke sana. Terus menerus begitu. Manusia ya seperti itu. Sehingga dalam dunia tasawuf ini sudah mutlak harus. Di dalam tasawuf itu orang mempunyai disiplin mempertimbangkan dulu ide-ide, gagasan-gagasan itu menurut atau menggunakan timbangan syariat, menggunakan timbangan ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak atau tasawuf. Ilmu akhlak dan tasawuf. Atau menurut wacana Islam, menurut wacana iman, menurut wacana ihsan. Ilmu yang berkait dengan 3 hal ini kita gunakan untuk menjadi timbangan. Ide ini bagus atau tidak bagus, ide ini penting atau kurang penting, ide ini benar atau tidak benar. Nah ini terus menerus ini. Ini berarti kelihatannya nasihat bahwa membahas atau menimbang ide menggunakan ilmu kelihatannya sederhana saja, padahal itu tidak sederhana. Hasilnya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Hasilnya itu sungguh besar dan besar sekali karena setiap menit kita selalu bergelut dengan ide-ide baru. Terus menerus ide baru, ide lagi, ide lagi. Bangun tidur ide lagi. Dan kita jangan sampai lupa sebagai Muslim yang taat selalu mempertimbangkan ide-ide itu, apa yang kita mana yang kita realisasikan, apa yang akan kita realisasikan sebelumnya ditimbang dulu menggunakan timbangan ilmu agama. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walhamdulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.